Sport Talk. All about sports psychology is here. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sai Sport Podcast bersama ketua umum kita. Jadi sebelumnya perkenalkan, di sini saya sebagai host Andi Asrinawardari, ketua bidang hubungan masyarakat dan media publikasi. Mungkin bisa perkenalkan dirinya ketua umum. Perkenalkan saya Muhammad Raihan. Alhamdulillah sekarang diamankan sebagai ketua umum BKMC Sport periode 2024-2025. Oke, langsung saja kita bincang-bincang sama ketua umum Sai Sport kali ini. Jadi boleh dijelaskan tidak mengenai sejarah Sai Sport? Ya baik, jadi terkait sejarah Sai Sport itu awal mulanya Sai Sport itu atau BKMC Sport itu terbentuk pada tanggal 28 Desember tahun 2008. Nah, awal mulanya ini sebelum berdirinya Sai Sport itu berawal dari komunitas. Nah, ini komunitas yang bernama Insan Seni dan Olahraga atau yang biasa disingkat INSOI. Nah, yang melatar belakangi dari komunitas ini hingga terbentuk menjadi BKMC Sport ini pada awalnya itu ada beberapa dari mungkin bisa kita katakan pendiri atau perintis BKMC Sport. Itu awalnya yang memiliki hobi yang sama. Nah, awalnya itu memiliki hobi terkait olahraga, yaitu masih terkhusus pada saat itu futsal. Nah, mungkin awalnya itu hanya sekedar menjalankan hobi, sering main-main futsal dan lain-lain. Nah, sehingga terbentuklah suatu rancangan dari kakak tersebut untuk buatlah komunitas. Nah, setelah berjalannya komunitas, kalau tidak salah itu pulangnya dari ada suatu event atau kegiatan, dilanjutkan dengan musyawarah anggota di Bontoduri untuk disahkannya atau berdirinya BKMC Sport. Nah, di tanggal 28 Desember tadi tahun 2008. Oke, jadi ini berawal dari para kakak-kakak terdahulu ya. Sejauh ini apa program atau kegiatan utama yang dijalankan oleh Sai Sport? Nah, sedikit juga terkait BKMC Sport ini kan sebuah lembaga yang bergerak di ranah kewadahan, khususnya itu terkait kewadahan olahraga. Nah, kalau program utama dari BKMC Sport itu ya mungkin jelas terkait kewadahannya, bagaimana dia mewadahi teman-teman masyarakat Kema dari Fakultas Psikologi untuk menyalurkan minat dan bakatnya dalam ranah olahraga. Nah, kalau mungkin selain kewadahan, teman-teman juga dari BKMC Sport yang terdiri dari 5 bidang itu melakukan rancangan-rancangan program kerja yang dikemas dalam dalam bentuk program kerja yang dilaksanakan di periode ini. Nah, untuk terkait program kerjanya mungkin disebutkan semua atau bagaimana? Bisa dijelaskan setiap bidang memiliki program kerja apa saja? Nah, kalau di Sai Sport kan tadi yang saya sampaikan ada 5 bidang. Yang pertama itu bidang keolahragaan. Nah, bidang keolahragaan ini dia melakukan kegiatan-kegiatan dalam seputar olahraga. Nah, program kerjanya itu mungkin meliputi bagaimana pelatihan tentang atlet BKMC Sport, terkait kewadahan event-event olahraga baik itu internal ataupun eksternal. Nah, kemarin juga di periode ini alhamdulillah telah dilaksanakan championship yang merupakan kegiatan olahraga yang dalam bentuk internal Fakultas Psikologi. Terus yang kemarin juga barusan dilaksanakan itu terkait Sai Sport Cup Yearly. Nah, Sai Sport Cup Yearly ini merupakan event olahraga mungkin yang baru kembali dilaksanakan oleh teman-teman BKMC Sport yang mengambil ranahnya itu baru sampai di Fakultas Kesehatan Kota Makassar. Nah, mungkin di periode selanjutnya akan dikemas lebih menarik lagi dengan yang sasaran lebih luas lagi ya. Terus ada juga tadi terkait fun ini mungkin dalam bentuk kewadahannya untuk yang teman-teman psikologi itu memiliki minat dalam ranah olahraga, itu dibukakan di suatu wadah oleh teman-teman bidang olahragaan. Nah, terus bidang yang kedua itu ada kaderisasi dan pemberdayaan lembaga. Nah, di sini dia yang membukakan atau melakukan program kerja terkait kaderisasi atau untuk melanjutkan regenerasi ke depannya. Nah, jadi dia juga itu memfokuskan pada bagaimana pengembangan dari sumber daya ataupun pengembangan dari organisasi tersebut.
Nah, kalau untuk program kerjanya itu ada training center. Nah, training center ini merupakan gerbang utama dari atau gerbang awal dari teman-teman mahasiswa fakultas psikologi untuk bagaimana bisa bergabung dengan BKM Sport. Nah, kemudian ada juga speak sport knowledge. Nah, ini speak ini bagaimana teman-teman dari bidang kaderisasi dan pemberdayaan lembaga memberikan sebuah atau semacam pelatihan dari setiap bidang yang mungkin berdasarkan dari hasil analisis yang telah dilakukan oleh teman-teman bidang 2 untuk dia membukakan semacam pelatihan untuk mengembangkan dirinya dalam ranah atau dalam apa sih sebenarnya kayak kemampuannya dari bidang tersebut. Nah, mungkin itu kalau untuk bidang kaderisasi dan pemberdayaan lembaga gambaran besarnya. Nah, mungkin yang ketiga itu bidang hubungan masyarakat dan media informasi. Nah, mungkin kita sebagai ketua bidangnya tahu. Jadi untuk bidang hubungan masyarakat dan media komunikasi ini dia berfokus pada bagaimana menjalin atau melakukan hubungan-hubungan dengan pihak-pihak eksternal dari setiap fakultas yang ada mungkin. Nah, kemudian juga bidang hubungan masyarakat dan media komunikasi ini dia berfokus untuk bagaimana mempublikasikan dari apa-apa yang sudah dikerjakan oleh teman-teman BKM Sport, seperti dia pengelolaan media sosial, WhatsApp, Instagram, podcast, dan juga TikTok dan YouTube dan lain-lain. Nah, terus kalau untuk bidang dana dan inventaris, finansial dana dan inventaris, dia itu memang betul-betul sesuai dengan namanya ya, dia berfokus pada pencarian dana yang untuk bagaimana membantu menunjang dari kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh teman-teman Sport. Jadi dia yang berfokus pada pencarian dana, bagaimana caranya untuk membantu teman-teman bidang lain dapat merealisasikan program kerjanya. Karena tanpa dana mungkin kegiatan tidak agak susah untuk menjalankan sebuah kegiatan. Nah, terus yang terakhir mungkin terkait bidang pengembangan keilmuan. Nah, di sini dia berfokus bagaimana untuk mengembangkan keilmuan dalam ranah psikologi dan olahraga ataupun ranah psikologi olahraga. Karena sebagai masyarakat psikologi tidak jauh atau tidak mungkin kita menghilangkan suatu ilmu yang kita pelajari dari mahasiswa baru, namun kita lebih berfokus juga pada sesuai ranah dari lembaga yaitu ranah olahraga yang disangkut pautkan dengan psikologi olahraga. Nah, mungkin kalau gambaran besarnya itu, sama bidang pengembangan keilmuan ini juga kemarin sudah sempat melakukan semacam asesmen untuk para atlet dan dibukakan di semacam workshop. Dan kemarin itu sasarannya bukan hanya pada atlet BKM Sport, melainkan kita buka seluas-luasnya untuk merangkul teman-teman atlet yang mungkin masih cukup awam dengan pemahaman-pemahaman terkait psikologi olahraga. Nah, mungkin kalau gambaran besarnya seperti itu. Dari semua program kerja yang tadi dijelaskan, sejauh ini ada tidak kegiatan yang menurut Ketua Umum paling sukses yang pernah dilakukan? Kalau saya pribadi untuk sukses, yang paling sukses dari kegiatan menurutku semua kegiatan yang sudah dijawabkan atau dilaksanakan oleh teman-teman dari bidang 1 sampai bidang 5, kurasa itu sukses semua. Cuma mungkin kata sempurna ya agak bagaimana kalau kita gunakan. Bagaimana sih cara Ketua Umum atau organisasi menjaga semangat dan motivasi para pengurusnya atau anggotanya? Nah, terkait dinamika pengurus mungkin sebentar akan dibantu jawab juga dengan Ketua Bidang Hubungan Masyarakat dan Media Komunikasi, karena kan kita sama-sama menjalani dinamika yang sama. Nah, untuk bagaimana menjaga motivasi dari pengurus ya, mungkin saya selaku Ketua Umum selalu memberikan dorongan-dorongan motivasi untuk seluruh teman-teman pengurus bagaimana untuk dia menjalankan tupoksinya sebagai pengurus. Cuma ya terkadang kayak tadi yang saya sampaikan bahwa kendala ataupun hambatan dari seseorang itu kan tidak bisa kita samaratakan. Mungkin saya menganggap bahwa kita sebagai kabit mungkin pasti harus bisa, tapi kan
ada faktor-faktor lain seperti akademiknya, faktor keluarga dan lain-lain. Nah, ini hal-hal itu yang mungkin kita sebagai pengurus atau ketua umum ataupun ketua bidang harus mencoba bagaimana memahami situasi dan kondisi dari setiap anggota. Kita tidak bisa terlalu memaksakan atas kehendak yang telah dilaksanakan oleh anggota-anggota dari BKM Sport itu sendiri. Jadi kalau ditanya bagaimana menjaga motivasi, ya selalu memberikan dorongan afirmasi positif untuk bagaimana dia bisa menjalankan atau mengakhiri di seluruh dinamika yang ada di kepengurusan. Oke, jadi itu tadi cara menjaganya untuk tetap memberikan motivasi atau afirmasi positif kepada anggota-anggotanya. Ya, seperti itu juga yang saya rasakan sebagai ketua bidang, tetap menanyakan apakah ada kendala atau misalnya kesusahan di dalam tupoksinya sendiri, makanya butuh untuk dikomunikasikan lagi. Oke, sekarang kita bahas. Mungkin terkait itu yang terkadang menjadi kendala karena terkadang ada anggota yang tidak mau menanyakan kepada entah itu ketua bidangnya atau kepada bidang umum atau ketua umum, bendahara atau sekretaris umum, karena terkadang kita ini kan ya mungkin orang-orang awam beranggapan bahwa kalau mahasiswa psikologi itu bisa menebak pikiran, cuma sebenarnya tidak begitu Ki. Teruntuk teman-teman pengurus dari sini mungkin tidak bisa membaca pikirannya teman-teman. Jadi ketika ada kendalanya teman-teman, ya silakan sampaikan, karena kita akan berusaha untuk bagaimana mengerti apa yang menjadi hambatan kendalanya teman-teman. Tapi kalau teman-teman tidak bilang, tiba-tiba teman-teman bilang, kan kita juga tidak tahu caranya bagaimana. Jadi mungkin itu menjadi masukan untuk teman-teman pengurus. Karena kita ini pengurus, bukan Nabi Boy. Oke, lanjut. Apa tantangan dalam menjaga kekompakan antar anggota? Nah, untuk menjaga kekompakan itu kita selalu melakukan membuka wadah atau melakukan kegiatan-kegiatan yang melibatkan seluruh anggota BKM Sport supaya secara tidak langsung bonding dari antar satu sama lain itu bisa terbangun, dan attachment dari antar pengurus itu juga bisa jalan dari terkait. Karena yang kurasa juga kalau tidak terbangun bonding di awal, kurasa agak berat untuk menjalankan sesuatu, karena biasa sekedar dia menjalankan tapi tidak dari hatinya, karena ini kita menjawab walaupun dalam hatinya ya dongkol, tapi dia harus tetap jalankan. Tapi ketika kita membangun bonding, ada kelekatan antar satu sama lain, antara anggota dengan anggota lain, anggota dengan kabitnya ataupun kabit dengan ketua umumnya, itu kurasa menjadi salah satu cara untuk bagaimana dia bisa kerja ikhlas. Karena kalau kita kerja dengan cara terpaksa, ya sebenarnya terkadang bagus karena di satu sisi tetap menjalankan kewajibannya, cuma di satu sisi juga kurang seret, betul tidak bisa sekali untuk dia selesaikan. Dan di situ mungkin muncul laporan dari bidang umum ataupun ketua umum itu sendiri untuk bagaimana melerai dari dua pihak ini untuk kita jadikan jalan keluarnya. Dan hal yang mungkin dilakukan ya kita mediasi di antara dua belah pihak. Kalau mungkin konflik-konflik yang lainnya, entah itu mungkin di satu bidang merasa bahwa tidak sepakat atau tidak sejalan dengan ketua bidangnya, ya kita mediasi begini maunya anggota A, begini dari kita mediasi lagi ke anggota, begini sebenarnya yang akan dilaksanakan oleh ketua bidang. Jadi kita lakukan pendekatan-pendekatan persuasif untuk menyelesaikan konflik tersebut. Ya, cara menangani konflik. Sekarang kita beralih ke pembahasan kolaborasi, tentunya khusus dari bidang hubungan masyarakat dan media publikasi, tapi boleh tidak bertanya ke ketua umum. Jadi apa sekalian kita sharing buat para teman-teman yang lagi nonton biar mereka bisa tahu. Jadi mungkin bisa diberitahu apakah organisasi yang pernah diajak bekerja sama dengan pihak Sesport. Kalau untuk lembaga atau organisasi yang kita ajak kolaborasi, ya sebelum kita melangkah ke organisasi eksternal, pasti kita harus melihat dulu dari internal kita. Nah, kita
kalau kolaborasi itu kita selalu berkolaborasi dengan lembaga-lembaga internal yang ada di Fakultas Psikologi. Ada BEM, Maperwa, dan 4 lainnya. Kita selalu melakukan kolaborasi, entah itu kegiatan-kegiatan dari Sesport sendiri ataupun kegiatan-kegiatan dari lembaga yang kita dari Sesport mengikut sertakan diri. Nah, dan kalau untuk eksternal itu yang kita sudah jalani kerjasama. Kalau mau bicara kerjasama mungkin dari periode-periode sebelumnya pasti sudah banyak kerjasama yang dia jalankan. Cuma kalau untuk di periode kali ini, di periode 2024-2025 sudah ada beberapa lembaga yang kita ada kerjasama, dan itu mungkin atas bantuan atau rancangan kerja dari teman-teman bidang hubungan masyarakat dan media komunikasi untuk bagaimana dia mencari seputar mitra yang akan diajak kerjasama. Nah, kalau untuk di periode ini itu kita sudah melakukan kerjasama dengan UKM Softball Unhas, kita sudah melakukan kerjasama juga dengan UKM Hoki dari Unhas, kita juga sudah melakukan kerjasama dengan UKM Tetangki, kita melakukan kerjasama juga dengan teman-teman BEM dari Psikologi Unibos ataupun BSO-nya itu morfologi yang bekerja atau mewadahi juga dari ranah psikologi atau keolahraganya. Mungkin ada teman kalau dari kita? Dari komunitas luar juga itu Ponix. Iya. Ya. Kemarin juga kita sudah sempat melakukan kerjasama dengan komunitas futsal itu Ponix FC. Nah, itu untuk mitra-mitra yang alhamdulillah kita menjalin kerjasama baik dengan mitra-mitra tersebut. Tadi kan sudah dijelaskan satu-satu organisasi eksternal yang dilakukan kerjasama. Nah, mungkin bisa dijelaskan bagaimana pengalaman tersebut? Pengalaman dari semua organisasi eksternal. Pengalaman dari hasil kolaborasinya. Ya, betul. Nah, kalau bicara pengalaman, alhamdulillah saya mendapatkan pengalaman baru dari semua yang diajak kerjasama. Pertama, ilmu baru yang saya dapatkan, kemudian relasi dari teman-teman eksternal psikologi UNM, dan alhamdulillahnya dari di periode ini dengan mitra yang saya sebutkan tadi, kita sudah menjalin kolaborasi. Di antaranya kita melaksanakan latihan bersama. Kita mungkin ini juga salah satu rancangan dari teman-teman bidang hubungan masyarakat untuk melakukan podcast dengan beberapa pihak terkait. Terus kalau untuk kendala itu sebenarnya ada beberapa kendala yang ketika kita menjalankan kunjungan atau kolaborasi dari mitra-mitra tersebut. Yang pertama mungkin dari segi waktu. Nah, untuk penentuan waktu itu terkadang agak sulit untuk dilaksanakan karena terkadang kita sudah lemparkan atau kita tawarkan dengan mitra di tanggal segini, tapi ternyata mitra yang kita ajak berkolaborasi itu tidak bisa di tanggal segitu. Makanya dari dia melemparkan lagi ke kita di tanggal sekian. Nah, ternyata dari kita sendiri tidak bisa juga di tanggal segitu. Jadi untuk penyesuaian waktunya itu yang terkadang menjadi kendala untuk kita lakukan kolaborasi atau kunjungan. Ini sih sebenarnya kalau untuk kendala yang paling dirasakan lah. Itu tadi. Sekarang kita bahas mengenai refleksi dan harapan ke depannya. Kan sebagai ketua umum pasti ada dong pembelajaran yang didapatkan. Nah, sekarang saya mau tanya, apa pembelajaran terbesar yang pernah didapatkan selama menjadi ketua umum di BTS Sport Microsoft sendiri? Baik, kalau untuk pembelajaran banyak pembelajaran baru yang saya dapatkan dari berdinamika dengan teman-teman kepengurusan. Yang pertama mungkin untuk diri saya sendiri bukan terkait soft skill, pengembangan soft skill, penambahan relasi dari teman-teman. Terus itu mungkin yang menjadi pembelajaran saya, pembelajaran yang cukup saya dapatkan terkait pengembangan soft skill, pengembangan hard skill yang mungkin tidak dapatkan di dunia perkuliahan ataupun di kehidupan lainnya. Nah, terus terkait dinamika dengan teman-teman, yang mana pembelajaran baru yang saya dapatkan bahwa
tidak semua orang itu bisa diperlakukan dengan sama, tidak semua orang bisa diberikan suatu intervensi yang sama, karena ternyata berbeda-beda setiap orang. Terkadang ada orang yang ketika kita tegur di depan umum dia fine-fine tapi ternyata ada orang yang ketika kita tegur di depan umum bukan menjadikan itu sebagai motivasi, tapi itu sebuah hal yang membuat motivasinya lebih turun dibandingkan sebelumnya. Mungkin itu kalau untuk pembelajaran yang gambaran pembelajaran yang didapatkan selama berorganisasi. Oke, itu tadi pembelajaran terbesar yang dialami oleh ketua umum, bisa memahami karakter-karakter orang. Nah, jika ada hal yang bisa diubah, apa yang ingin diubah dari perjalanan organisasi ini? Sebenarnya kalau untuk mau diubah tidak ada, cuma lebih ke mungkin dipermantap lah atau diberikan evaluasi yang sebelumnya. Nah, kalau mau diubah sebenarnya bagus nih, menurut pribadi alhamdulillah bagus nih. Cuma ada mungkin beberapa hal-hal yang masih kekeliruan dari teman-teman, entah itu miskomunikasi, miskonsepsi ataupun mispersepsi dari teman-teman pengurusan. Jadi mungkin itu yang perlu ditekankan ataupun perlu dievaluasi ke depannya. Itu tadi sudah dijelaskan. Sekarang kita menuju ke pertanyaan terakhir. Apa hal yang paling berkesan yang pernah dialami oleh ketua umum saat mengurus di periode 2024-2025 ini? Hal yang paling berkesan menurut saya pribadi bisa berdinamika dengan teman-teman semua dari 33 anggota ataupun pengurus dan dibantu oleh dewan pembina, dosen pembina ataupun elemen-elemen lain yang membantu. Itu menjadi suatu hal yang paling berkesan yang saya dapatkan ketika saya mengurus di lembaga. Sebenarnya itu dia yang menurutku paling berkesannya, karena bisa sama-sama meluangkan waktu, pikiran, tenaga dan lain-lain dengan teman-teman. Bukan hanya saya sendiri yang berikan itu, tapi dari semua teman-teman kepengurusan itu memberikan hal yang sama dengan teman-teman pengurusan lain. Jadi itu sebenarnya hal yang mengesankan itu. Sangat terharu ya. Oke, itu tadi podcast kita kali ini. Mungkin ada sepatah kata dari ketua umum berhubung bulan ini akan dilakukan Mubas untuk pengurus BKM Sport Kemen Pesuenan periode 2024-2025. Mungkin ada yang mau disampaikan buat teman-teman? Untuk yang mau saya sampaikan sebenarnya terima kasih kepada BKM Sport yang sudah memberikan saya ruang, mempercayakan saya memimpin organisasi yang bukan organisasi kecil, organisasi yang berdiri tahun 2008 hingga sekarang alhamdulillah masih bisa dikatakan eksistensi dan berjaya. Kemudian yang ingin saya sampaikan mungkin kepada calon penerus dari ketua umum itu sendiri, semoga ketika Anda terpilih, jabatan yang Anda gunakan di entah itu KTP ataupun PDH nantinya bukan menjadi ajang untuk menyembuhkan diri, bukan menjadi ajang untuk bagaimana mengatasnamakan ketua umum, tapi ternyata masih banyak kelalaian yang dilakukan, karena itu bukan sebuah pencapaian yang harus disombongkan. Karena ketika Anda terpilih sebagai ketua umum, banyak hal yang perlu Anda pikirkan ke depannya, baik itu untuk regenerasi ataupun lembaga itu sendiri. Dan untuk kepengurusan periode ini, karena tadi yang disampaikan oleh Ketua Bidang Hubungan Masyarakat dan Media Publikasi bahwa kita akan menyelesaikan periode ini di akhir bulan Januari. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak sudah mempercayai saya sebagai Ketua Umum untuk menjalankan kerja-kerja ataupun berdinamika di dalam BKM Sport. Dan untuk teman-teman bidang 3 atau bidang hubungan masyarakat dan media publikasi, terima kasih sudah melakukan wadah atau program kerja. Saya
podcast ini yang mana sudah membantu mengeluarkan keluh kesah saya sebagai ketua umum selama 1 periode. Itu ya. Jangan menangis gitu. Ini mungkin ketua bidang. Oke. Nah, itu tadi podcast kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton sampai akhir. Mungkin kita kembali lagi di periode depan, tapi bukan saya nih, nanti mungkin dari teman-teman bidang hubungan masyarakat dan media publikasi itu sendiri yang akan meneruskan. Ya, jadi saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.